Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Saya Indah Nurafriani Harsono sebagai dokter jaga. saya Siti Nurhalija sebagai dokter 1. Saya Pediatrisia Zalfukan Alom sebagai perawat 1. Saya Muhammad Fatur Rahman sebagai ahli gizi. Saya Talita Estiana Rofiah sebagai pasien. Saya Cinta Novarinski sebagai keluarga pasien. Saya Najiatul Lutfia sebagai perawat 2. Kami di sini ingin membuat video roleplay yang bertema keperawatan sebagai profesi untuk tugas akhir semester mata kuliah konsep dasar keperawatan. Selamat menyaksikan. Dikisahkan anak ini bernama Talita, seorang gadis remaja yang tinggal bersama ibunya. Panggil saja Ibu Cinta. Ia memang sedari dulu mempunyai riwayat penyakit anemia. Ketika itu, ia baru saja pulang sehabis dari sekolah yang cukup padat menjalani kegiatan selama 2 hari berturut-turut. Pada saat ingin membersihkan badannya, ia mengeluh pusing serta lemas pada bagian tubuhnya, dan ia memanggil sang ibu dikarenakan sudah tidak kuat untuk berdiri. Ibu yang sedang menyapu akhirnya mendengar panggilan dari Talita dan merasa khawatir melihat sang anak yang sudah lemas. Akhirnya sang ibu pun membawa Talita ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Bahagia. Sesampainya di Rumah Sakit Bahagia, Talita dibawa ke IGD sambil dituntun oleh ibunya. Sang ibu bilang kepada perawat 1 bahwa sang anak tiba-tiba mengeluh pusing dan lemas, serta sang ibu menceritakan bahwa sang anak memang mempunyai riwayat penyakit anemia. Kemudian, perawat memanggil dokter jaga untuk melihat kondisi pasien, lalu sang dokter menginstruksi kepada perawat 1 untuk dilakukannya pemasangan infus segera dan dipindahkan ke ruang rawat. Setelah dipindahkan ke ruang rawat, perawat 1 berganti shift dengan perawat 2. Perawat 1 menginformasikan kepada perawat 2 untuk melakukan pengecekan infus pasien Ananda Talita. Lalu perawat 2 mengecek infus yang terpasang pada pasien dan melakukan pengkajian terhadap pasien. Talita mengeluh bahwa ia masih lemas dan kurangnya nafsu makan. Lalu perawat 2 menginformasikan kepada dokter 1 untuk makanan dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu dokter 1 menginstruksi untuk menghubungi ahli gizi untuk makanan yang akan diberikan kepada Ananda Talita. Suatu hari tinggallah seorang ibu dan anaknya yang baru saja pulang sekolah. Ibunya yang bernama Cinta Novarinski dan anaknya yang bernama Talita Estiana. Pada saat itu di siang hari, Talita yang baru saja pulang dari sekolahnya setelah mengikuti kegiatan 2 hari berturut-turut, mengeluh pusing dan lemas kepada sang ibu dan mengatakan sudah tidak kuat untuk berdiri. Aduh, ibu. Kenapa? Ibu. Bentar, ibu. Bentar. Kamu kenapa ya ampun? Jangan duduk di situ. Ibu bantu. Kenapa? Sakit banget kepala aku tadi pusing mau sekolah. Kamu kenapa? Kepala aku sakit banget. Bentar. Kita ke dokter aja ya. Ayo, yuk. Akhirnya sang ibu membawa Talita ke rumah sakit terdekat karena takut sang anak terjadi kenapa-kenapa, karena ia tahu bahwa sang anak mempunyai riwayat penyakit anemia dan cukup memiliki banyak aktivitas yang padat. Sesampainya di Rumah Sakit Bahagia, ibu menuntun Talita yang sudah dengan keadaan sangat pucat ke IGD untuk penanganan selanjutnya. Setelah itu, bertemu dengan perawat 1 dan menceritakannya kepada perawat 1. Pelan-pelan ya, suster. Ini anak saya, sus. Ada apa, Ibu? Tiba-tiba Mari, sus mari, sakit. saya bantu. Pusing. Tolong ya, sus. Ayo duduk dulu. Bu. Bentar ya, Kak. Iya. Ini anaknya kenapa, Bu? Ini anak saya mau pusing, sus. Dia emang punya riwayat penyakit anemia. Akhir-akhir ini juga lagi sibuk-sibuk di organisasi. Baik, Bu, saya cek dulu ya. Aku cek dulu Tolong ya, ya, Kak. sus. Iya, sus. Baik, Bu, saya akan panggil dokter yang jaga dulu. Nanti saya akan kembali lagi bersama dokter ya. Baik, terima kasih ya, suster. Sebentar ya, Kak. Iya, Bu, makanya jangan main-main dulu. Setelah meninggalkan pasien, perawat 1 menemui dokter jaga IGD dan menceritakan bahwa baru saja datang pasien Ananda Talita mengeluh pusing, sakit, dan juga lemas pada tubuhnya. Sang ibu pun mengatakan bahwa pasien memang mempunyai riwayat penyakit anemia serta beberapa hari sebelumnya mengikuti kegiatan yang cukup padat serta kurangnya istirahat. Perawat melihat keadaan pasien yang pucat. Silakan masuk. Selamat sore, dokter. Ada pasien yang baru datang dan mengeluh pusing, sakit, dan lemas juga badannya. Informasi yang saya dapat dari ibunya bahwa pasien memiliki riwayat penyakit anemia
Dan pasien juga sedang sibuk akhir-akhir ini karena kegiatan sekolah sehingga kecapean dan penyakitnya juga kambuh. Saya dilihat juga pasien tampak pucat, Dok. Ya, baik kalau kayak gitu saya lihat terlebih dahulu kondisinya. Baik, mari, Dok. Selamat sore. Sore, dokter. Iya, Ananda Talita ya? Iya dong. Nah, sebelumnya apa yang kamu rasain? Kepala aku sakit banget, terus lemes juga. Gitu. Kecapean ya kamu ya? Iya dong. Oke. Baik Ibu, sebelumnya anaknya nanti akan dilakukan perawatan terlebih dahulu. Nanti saya akan menginformasikan kepada pihak perawat untuk memakaikan infusnya dan memindahkannya ke ruang rawat. Iya. Banyak-banyak istirahat ya kamu. Iya dong. Terima kasih Ayo, ya, dok. iya, Terima kasih, sama-sama. dokter. Ya, ayo Mari, Bu. Sus. Ya. Selanjutnya, dokter menginstruksi kepada perawat untuk menginfus pasien serta memindahkan pasien ke ruang rawat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik Sus, tadi saya sudah melakukan pengecekan atas nama Ananda Talita. Mohon nanti untuk dilakukan pemasangan infus dan dipindahkan ke ruang rawat ya. Baik, Dok. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Setelah dapat instruksi dari dokter, perawat satu pun langsung mempersiapkan alat dan langsung menemui pasien di ruang rawat yang sudah dipindahkan untuk dilakukan pemasangan infus. Permisi. Apakah benar dengan Ananda Talita? Benar, Sus. Baik. Saya perawat pediatrisia yang sedang berdinas sore ini. Saya akan memasangkan infus atas instruksi dari dokter. Sebelumnya pemasangan ini akan agak sedikit sakit. Apakah Ananda bersedia? Bersedia, Sus. Baik, saya lakukan sekarang ya. Iya. Baik, Ibu, pemasangan infusnya sudah selesai. Jika ada keluhan, Ibu bisa memanggil saya di nurse station ya, Bu. Terima kasih, Bu. Mari. Setelah perawat satu selesai memasangkan infus ke pasien, perawat satu mengganti operan shift yang artinya memberikan arahan kepada perawat dua untuk melakukan tugas selanjutnya yaitu pengecekan infus kepada Ananda Talita nantinya. Sus Lutfia, nanti ada pengecekan infus dan keadaan pasien atas nama Ananda Talita di ruangan mawar. Dengan diagnosa anemia ya, Sus? Baik Sus, nanti akan saya cek ya. Mari, Sus. Iya, mari. Setelah memberikan informasi kepada perawat 2, akhirnya perawat 2 menemui pasien Ananda Talita untuk melihat kondisinya. Permisi, selamat malam. Perkenalkan, saya perawat Lutfia yang berdinas pada malam ini. Sebelumnya saya izin untuk cek infusannya ya. Silakan, Sus. Gimana keadaannya? Apakah sudah lebih baik? Alhamdulillah sudah lebih baik, tapi masih ada pusing dan jadi saya tidak nafsu makan, Sus. Alhamdulillah kalau sudah merasa lebih baik, tapi kalau bisa makanannya dimakan sedikit ya untuk kamu bisa minum obat. Tapi kenapa saya masih pusing ya, Sus? Karena kamu mengambil banyak kegiatan dan kamu itu memiliki penyakit anemia. Jadi kamu harus makan yang banyak, juga obat penambah darahnya diminum, perbanyak minum air putih, dan kalau bisa junk food tuh dihindari ya. Oh, begitu ya, Sus. Dengerin tuh, Kak. Makasih ya, Suster. Baik, tugas saya sudah selesai. Jika butuh sesuatu, panggil saya di nurse station ya, Bu. Oh iya, baik, Suster. Ya, saya pamit ya, Bu. Iya, makasih ya. Sama-sama. Setelah selesai perawat 2 memberi kabar kepada dokter 1 bahwa pasien Ananda Talita sudah tidak mengalami pusing namun nafsu makannya kurang dan menanyakan tindakan selanjutnya, lalu dokter menginstruksi kembali untuk berkolaborasi dengan tim ahli gizi untuk menentukan makanan yang tepat untuk pasien. Silakan masuk.
Permisi dok, selamat malam. Saya perawat Lutfia yang berdinas pada malam ini. Izin menyampaikan bahwa pasien atas nama Talita di ruang mawar dengan diagnosa penyakit anemia, kondisinya sudah lebih baik, namun makannya masih belum mau dok. Jadi tindakan selanjutnya yang harus saya lakukan apa ya dok? Ini rekam medisnya dok. Baik, saya lihat dulu ya. Kalau kayak gini, suster nanti silakan menghubungi tim ahli gizi untuk menentukan makanannya, serta nanti informasikan kembali ke saya ya sus. Oke baik dokter, terima kasih. Setelah menemui dokter, perawat 2 menuju ke ruang ahli gizi untuk berkonsultasi pemenuhan nutrisi Ananda Talita. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak, saya perawat Lutfia. Ingin berkonsultasi atas izin Dr. Nurhalija mengenai pasien atas nama Talita dengan penyakit anemia yang memiliki gejala pusing dan hilangnya nafsu makan. Kira-kira tindakan apa yang sebaiknya dilakukan ya Pak? Jika mengalami kurang yang nafsu makan, makan makanan yang mengandung zat besi, tinggi serat, dan tinggi protein agar terpenuhinya nutrisi. Nanti saya akan mengantarkan makanan. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Permisi dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin dok, saya perawat Lutfia. Izin menginformasikan kembali bahwa saya sudah menginformasikan ke pihak ahli gizi terkait menu makan yang akan diberikan kepada pasien atas nama Talita. Baik sus, nanti selanjutnya suster langsung ke pasiennya saja memberikan makanannya. Nanti jika terjadi apa-apa silakan hubungi saya kembali, nanti saya akan mengecek keadaan pasiennya. Baik dok, terima kasih. Iya, sama-sama. Setelah perawat menemui dokter, perawat dan ahli gizi pun juga sudah selesai menyiapkan makanan. Perawat dan ahli gizi pun langsung mengantarkan makanan ke ruang mawar. Assalamualaikum. Salam. Sesuai arahan dari dokter, saya kesini untuk mengantarkan makanan karena kebutuhan nutrisi Ananda Talita kurang. Di sini saya bersama perawat Lutfia untuk menginfokan lebih lanjut. Oh iya, makasih ya Pak. Baik, saya permisi dulu ya. Kak Talita, ini makanannya kalau bisa segera dihabiskan ya dan harus segera minum obat. Kak Talita yang semangat agar cepat sembuh. Baik sus, terima kasih. Iya sama-sama. Baik Bu, tugas saya sudah selesai dan jika Ibu membutuhkan bantuan, panggil saya di nurse station ya Bu. Oh iya suster, makasih ya. Iya sama-sama, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fungsi perawat dilakukan sesuai dengan perannya dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien menyesuaikan kondisi dengan kondisi real. Adapun, fungsi perawat dijabarkan ke dalam 3 poin yaitu fungsi independen. Perawat dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan terbaik secara independen berdasarkan ilmu keperawatan dengan tanggung jawab penuh terhadap akibat yang akan terjadi tanpa melibatkan pihak orang lain seperti dokter. Fungsi dependen. Perawat mempunyai wewenang untuk melakukan atau memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien atas perintah dokter seperti pemasangan infus, penyuntikan, pengambilan darah, pemberian obat, dan lain sebagainya, yang mana dokter menjadi penanggung jawab penuh terhadap tindakan tersebut. Fungsi interdependen. Dalam memberikan tindakan layanan keperawatan kepada pasien, perawat dapat bekerja sama dengan profesi lain seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi, dan sebagainya. Kesimpulan, dari video roleplay yang telah dibuat oleh kelompok 3 yang bertema keperawatan sebagai profesi, kami membawakan suatu adegan di mana terjadi 3 fungsi perawat, yaitu dependen, independen, dan interdependen, di mana yang terjadi dependen ketika dokter menginstruksikan kepada perawat untuk memasangkan infus kepada pasien Ananda Talita. Yang terjadinya dependen ketika pasien bertanya tentang keresahan terhadap penyakitnya, dan perawat mampu menjawab pertanyaan pasien sesuai dengan kemampuan yang ia miliki tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Terjadinya adegan interdependen di mana ketika dokter menginstruksikan kepada perawat untuk berkolaborasi dengan tim ahli gizi untuk menentukan jenis makanan dari pasien dan perawat mampu menjalankannya secara bersama-sama. Sekian video roleplay dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.